Setiap aksi menghasilkan reaksi. Tapi, dari manakah aksi berawal? Well, let's talk about it. Karena dalam Poria, semua aksi bisa diceritakan. Halo semuanya, selamat datang di Poria Podcast Ria. Nah, apa sih Poria itu? Poria yaitu podcast yang dibuat khusus untuk teman-teman teknik kimia yang di sini akan membahas hal-hal seputar tentang teknik kimia, mulai dari perkuliahan, terus organisasi, dan berbagai macam kegiatan kita, termasuk kerja industri dan prospek kerja kita di depannya. Saya Muhammad Sandi serta teman saya Oh, Pak Sekolah Dikra, akan menemani kalian dalam episode spesial pada hari ini yang berjudul Tekim, ngapain sih? Nah, buat kamu yang penasaran nih, apa sih sebenarnya yang dilakukan seorang lulusan teknik kimia di dunia kerja? Kali ini kita akan ngobrol bareng nih bersama kakak-kakak alumni kita yang hebat dari teknik kimia yang telah lulus dan berkarir di dunia industri. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung saja kenalan sama Pak Galang dan Kak Pia. Halo Pak, halo Kak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, mungkin langsung perkenalan aja nih dari Pak Galang dulu. Halo, Halo. nama saya Galang. Saya dari Teknik Kimia angkatan 2008. Sekarang bekerja di Teknik Kimia ULM juga sebagai laboran di Laboratorium Material dan Energi Terbarukan dan juga Laboratorium Rekayasa Bioproses dan yaitu lab itu saya lupa nama lengkapnya. Laboratorium Bioproses dan apanya lupa deh. Oke, silakan Oke. aja. Aku ya? Ya, silakan. Oke. Perkenalkan, aku Siti Fatimah Jeratori Fiani, bisa dipanggil Via. Aku alumni yang baru aja lulus tanggal 21 Agustus kemarin. Alhamdulillah tepat waktu untuk lulusnya. Kami sangat senang nih bisa ngobrol bersama kakak-kakak alumni nih dari teknik kimia nih yang akan berbagi cerita pada episode kali ini. Nah, mungkin bisa langsung ke pertanyaan yang pertama nih. Nih, dari banyak mahasiswa atau bahkan calon mahasiswa teknik kimia yang masih bertanya-tanya itu. Sebenarnya lulusan teknik kimia itu bisa ngapain aja sih di dunia kerja? Nah, bisa ceritakan sedikit mungkin dari Kapia ataupun dari Pak Galang gitu tentang pengalaman atau pekerjaannya gitu setelah lulus. Oke, mungkin dari Kegalang dulu nih. Silakan Pak. Silakan nih dari Pak Galang dulu nih. Iya. Ini bahasanya boleh bahasa Banjar Boleh atau? Pak, Boleh Pak, boleh Pak. Bebas. Iya. dulu saja. Kalau ini pertanyaan apa tadi? Kalau teknik kimia tuh lulusannya bisa ngapain? Ya, ngapain aja sih? Terus prospek kerja tuh biasanya di mana aja gitu Mas? Ya, betul. Kalau prospek kerja ya, sebetulnya aku ini dulu waktu habis jalur pekerjaanku ini sebetulnya nggak terlalu taking banget sih ya. Aku tuh lulus pekerjaan pertama aku tuh sebetulnya ini graphic designer di percetakan Oh. Di mana itu Pak? di Benawa atau lah Benawa. Oh, di Benawa. Kolam renang. Iya. Oh iya. Oke. Dulu itu berapa bulan ya dari 3 bulan. Habis itu jadi analis, baru jadi analis di Sukopindo yang dulu di PAL 9. Itu jadi analis di lab batubaranya. Habis itu 9 bulan nggak salah, dari 2013 sampai 2014 bulan Agustus 2014 aku ke lab tanah di dulu namanya Balitra, Balai Penelitian Lahan Rawa. Sekarang sudah namanya jadi BSIP Lahan Rawa. Itu baru situ. Nah, itu baru dari 2014 sampai 2023 kemarin aku di situ. Terus sekarang dari 2023 sampai hari ini jadi ini P3K di Unlam sebagai PLP, namanya Peranata Laboratorium Pendidikan di Laboratorium Material dan Energi Terbarukan. Jadi kalau dibilang bisa ngapain, kalau salah satu prospek kerjanya kan biasanya di pabrik ya. Iya, betul. Nah, kalau aku nih salah satu contoh yang di bidang laboratorium mungkin kali ya. Karena dari awal itu dari lab batubara, lab tanah, sekarang balik lagi ke lab di kampus gitu. Mungkin karena aku cocokkan di situ kali ya. Kalau di pabrik aku sebelum belum pernah nggak pernah nyoba pabrik. Pernah ke pabrik tuh waktu KP doang tuh, udah Intan Wijaya. Oh. Kafe Intan Wijaya kan.
itu Pak? Pabrik lem di Basiri. Basiri. Mungkin audiens kita mungkin ada nih yang KP di sana Ya mungkin. betul. Jadi aku sebenarnya nggak pernah kerja di pabrik ya. Karena kan biasanya kan kalau Tekim di banyak pabrik. Ya. Betul Pak. Ya, ke industri. Meskipun pabrik juga ada labnya tuh, ada labnya, tapi industrinya itu pabrik gitu kan, yang selalu yang di kayaknya ini sama dosen-dosen juga di prospeknya ke pabrik gitu ya. Ya. Ke industri gitu ya. Tapi enggak kok, sebetulnya luas aja. Buktinya banyak yang kerja di bank. Ya sih emang. Kerja di bank, kerja tadi aku ingat-ingat di angkatan aja ya. Ada yang kerja jadi di perumahan ada. Kemudian ada yang jadi sales ini kayak Wings, produk-produk Oh, iya, Oh benar. iya jadi iya sales iya. Oh, Wings produk. food kayak gitu-gitu ya. gitu ya, sabun si Ajang tuh. Hmm. Terus jadi dosen tuh Rinar ini. Oh iya, iya. gurunya Terus saya. ada lagi Imam di dosen pertanian situ, ada dia. Tekim 2008 juga. Terus satu lagi yang ngajar ya. Kalau yang lab kayak aku ada berapa? Ada yang di PDAM, ada di PDAM, ada di terus yang di lab di pemerintahan ada juga. Berdua. Lab batubara ada satu di sisi ini, terus satu lagi ya. Yang macam-macam sebenarnya kerjaannya. Kalau dibilang bisa kerja apa, sebenarnya tuh balik ke orangnya sih. Dia itu membatasi diri atau enggak sebenarnya. Kadang kalau kita merasa lulusan kita tuh apa, itu tuh jadi kayak penjara aja, kayak Mengekang gitu ya. kita harus mengatakan diri. Jangan, berarti aku nggak bisa kesini. Sebenarnya bisa aja misalkan, tapi kalau kerjaan formal tuh ya tergantung requirement ya, misalkan dia. Tapi maksudku tuh kadang kan ada pekerjaan yang cuma perlu S1 gitu, lulusan tuh. Sebetulnya nggak ada salahnya juga dicoba. Siapa tahu memang karirnya di situ. Gitu. Dan maksudnya tuh jangan jadikan gelar S1 Tekimnya itu malah bahasanya tuh membatasi karir kita sebenarnya. Karena bisa jadi banyak hal yang bisa kita lalui gitu. Jadi nggak mesti harus di industri lah atau di pabrik. Oke. Mungkin dari Kapia sendiri kan baru lulus kan. Nih, emang apa sih Kak persiapan Kakak sendiri nih buat menuju ke jenjang berikutnya, yaitu ke prospek kerja ke depannya? Apa sih plan Kakak dari sekarang? Oke, dari aku sendiri karena baru lulus ya, terutama kita memperbaiki CV tadi. Apa sih yang kurang? Apa sih yang kita mau? Misalnya kan aku mau di industri nih. Apa sih yang kita mau industri tersebut? Misalnya kita butuh sertifikasi dari K3 dan lain-lain, yang dimana itu tuh bisa nambah CV kita supaya kelihatan bagus, supaya dilirik lah oleh perusahaan tersebut. Dari aku sendiri kesibukannya masih apa-apa aja, sambil nambah ilmu juga kayak seminar-seminar dan ngisi waktu lah, contohnya kayak punya bisnis kecil-kecilan, dimana itu menutupi lah peluang yang mau aku jalani. Oke, lumayan menarik sih. Dari Pak Galang tadi udah berbagai macam bidang-bidang pekerjaan dari graphic designer ya Pak tadi ya? Ya kalau graphic designer sebetulnya karena hobi sih. Iya. Jadi sebetulnya kan ini kan tiap orang kayaknya punya hobi ya. Iya, pasti sih Pak. Atau ada bidang lain yang dikuasai lah. Iya. Ya, itu tuh sebetulnya jangan jangan gimana ya. Siapa tahu itu ada jalur rezekinya di situ. Gitu. Tapi kalau sebagai orang prodi ya memang harusnya sih lebih bagusnya ke industri sih ya, karena itu akan berpengaruh ke akreditasi sebenarnya. Iya, Tapi kalau sebagai individu ya sebenarnya ya kita kalau mau istilahnya pengennya kerja ya jangan terlalu membatasi diri sebenarnya. Kalau goalsnya pengen kerja loh ya. Iya. Tapi kalau memang pengennya di industri ya nggak masalah juga. Tadi aku mau tanya kan baik CV ya kan. Iya. Kalau lulus di Tekim tuh ada istilahnya kalau lulus itu sudah punya Kalau
kalau dari saya Pak, itu banyak kemarin, apalagi kan dari Hima Tekem sendiri menyediakan bagian di bagian atau di tambang, misalnya kan ada tuh membuka sharing session atau seminar. Nah itu tuh saya masukin nih ke CV gitu. Nah tapi ada kemarin sertifikasi yaitu ISO 2015 di sini juga sama teman-teman Odo, KRH sama Ines. Itu kemarin masuk juga, tapi di situ tuh saya nggak lulus di sertifikasinya, tapi masuk di trainingnya. Ada yang trainingnya kan, ada yang asesmennya kan ya. Jadi kamu dapat sertifikat mengikuti training ISO berapa? ISO 2015. Tentang pijakan mutu. Oh, pijakan mutu. Ya. Oh, jadi tuh yang menyelenggarakan tuh IRC. Ya dari luar kan? Ya, itu kemarin ada 4 orang dibutuhkan dari prodi, 4 orang kemarin. Untuk lulus kemarin itu sertifikasinya INES. Kalau kami di 3 itu sampai di training aja, untuk sertifikasinya kami gagal. Oh, yang lulus INES. Jadi dia punya sertifikasi ISO 2015. Ya, wah. Penting sih itu punya. Lagi kan untuk sertifikasi mutu sendiri tuh banyak nih digunakan di perusahaan tertentu, misalnya produk-produk yang tentunya memiliki kualitas yang mutunya tuh harus dilihatkan gitu. Itu kalau misalnya ya ini yang masih kuliah, kalau ada acara seminar yang penting itu K3 atau ya ISO tadi itu tuh kepake banget tuh misalkan memang kerja di industri tuh. K3 deh itu sebenarnya. Kalau apalagi kalau kalian bisa dapat sertifikasi K3 umum sebelum lulus gitu misalnya. Itu mah udah ada modal banget itu. K3 tuh. Ya yang gitu-gitulah. Kalau ada bayar ya tuh. Kalau ada rezekinya gitu-gitu ya ikutilah. Lagi sebelum kita ikut gitu ada trainingnya nih Kak, untuk diklat kita belajar bersama nih, biasanya ada yang gratis, ada 2 hari. Jadi kita belajar sama-sama yang mau sertifikasi apa sih, di dalam sertifikasi itu kita belajar bersama. Nah, itu gratis banyak banget, ada di Instagram, di LinkedIn dan sebagainya. Ya biasanya kan kayak jam doang kan kadang. Iya bisa tuh, sering online aja sih kalau pelatihan gitu gitu. Ya. Banyak aja tuh. Ya. Kan kalau Zoom itu kan bisa diikutin sambil ngapain kan? Iya, betul. Ya, harus spend waktu yang terlalu banyak lah ya. Oke. Lumayan banyak nih kita dengar tadi, setelah lulus kuliah nih banyak sih yang bisa kita kerjakan, mulai dari apply kerja, mungkin nyari-nyari pelatihan buat nyari-nyari sertifikat yang benefitnya lumayan oke lah untuk kerja kita ke depannya. Nah, mungkin dulu ketika kuliah di Teknik Kimia nih, Pak sama Kak Pia, mata kuliah apa sih atau proyek apa sih yang paling berkesan nih saat kuliah dan lumayan membantu lah di dunia kerja? Nah, mungkin dari Kak Pia dulu nih. Ya, Pak, ya. Apalagi pelajaran-pelajaran kita mulai dari semester 1 sampai semester 8 kita ngikuti praktikum itu banyak banget, dimana untuk teori dan tekniknya sendiri bisa kita aplikasikan di industri gitu. Mungkin yang paling berkesan itu di magang sama penelitian. Kenapa? Untuk magang sendiri kan kita mengaplikasikan teori sama teknik. Untuk penelitian juga sama kayak gitu, tapi kan lebih banyak di teori. Kita mencari referensi untuk menggunakan teknik tersebut sesuai dengan judul kita. Misalnya judul lakukan pirolisis nih dari limbah dan kosong kelapa sawit. Nah, apa sih yang kita cari di situ? Ternyata bio-oil. Nah, bio-oil tersebut kita pirolisis, terus kita cari referensi. Apakah bio-oil yang kita teliti ini sesuai dengan si referensi? Misalnya tidak sesuai, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Nah, itu bisa juga digunakan di dunia kerja. Misalnya kita ada kecelakaan nih. Nah, kecelakaan tuh timbulnya karena apa? Karena kita belum mematuhi K3 misalnya. Mungkin dari aku itu aja. Mungkin dari Kak Gilang? Aku tuh sebenarnya kan kalau ditanya mata kuliah ya, aku tuh sudah sama. Udah lama ya Pak ya? Loh, enggak lama. Lama Setelah sidang TA, ya Anda dinyatakan lulus baru lupa. Bebas. Langsung mungkin banyak audiens yang agak-agak relate nih, mungkin udah lulus atau mungkin sudah menyelesaikan mata kuliahnya, udah melo-melo pekan aja gitu. Tapi kalau aku di lab ya, sebetulnya yang banyak yang membantu, maksudnya yang karena kayaknya praktikum deh, karena aku di lab ya.
Jadi waktu praktikum tuh cukup memberi pengaruh pengalaman ya. Karena kan kalau kerja di lab ya, di lab kimia itu masih banyak nimbang, Ya, Oh, banyak. Jadi banyak tuh nimbang sih, kegiatan tuh pasti ada nimbang utamanya. Jadi nggak asing lagi nama sama neraca digital gitu-gitu, memang harus sudah biasa lah kita. Mungkin yang baru ya kalau aku tuh karena pasti mengoperasikan instrumen ya. Kalau apalagi di lab pengujian ada AS, ada GC, ada MPAS, ada HPLC segala macam. Jadi sebenarnya udah belajar lagi sih kalau aku di kerjaan itu, karena biasanya ada alat baru gitu, nanti training lagi. Kalau kalau aku sih kayaknya tertariknya tuh memang di alat-alat instrumen pengujian deh memang. Kayak tiap kali belajar instrumen baru tuh sebetulnya sebenarnya senang gitu loh. Gimana ya? Bukan orang yang pinter sih, tapi kayaknya kalau belajar hal baru itu seneng. Kenapa? Aku tuh kalau lagi belajar misalkan alat baru gitu datang, belum pernah sama sekali misalkan, aku tuh suka nanya ke si pematerinya tuh pertanyaan-pertanyaan tolol aja gitu. Maksudnya kan kita nggak bisa ya, jadi kan jadi tuh nanya pertanyaan yang istilah pertanyaan tolol tuh nggak sungkan gitu. Tahu nggak? Ngerti nggak? Karena kita ya, paham. Iya. Oke. ngerti nggak? Kalau kan misalkan di kelas itu nanya pertanyaan tolol itu kan terkesan bodoh ya. Ya, Ya betul. Tapi kan karena ini lagi pelatihan ya. Justru itu saat yang tepat untuk kita menanyakan hal-hal yang basic gitu. Semuanya boleh kita tanyakan gitu, karena itulah saatnya kita tuh bener-bener belajar alat ini pengoperasiannya gimana. Mending nggak tahu pada saat itu daripada nanti waktu penggunaan malah nggak tahu nih ini kenapa gitu. malah blank jadinya, malah Ngeblank. bingung. Makanya kalau pas lagi training tuh aku kayak ya semangatnya tuh nanya-nanya ini kalau ini nanti kalau ini gini nanti gimana Pak? Kalau ini nanti begini ini gimana Pak? Kan nanti kalau kalian misal di perusahaan gitu kan, kalau megang alat instrumen gitu pasti lagi training gitu pasti ada momen-momen gitu lah. Kalau kalian lagi praktikum gitu kan belum pernah megang alatnya gitu kan. Kalau aku sih sebelah kayaknya punya rasa ingin tahu yang genuine ya, jadi banyak nanya gitu sebenarnya. Tapi kalau di kelas aku malu. Iya benar. Ya, mungkin banyak yang relate juga sih. Jadi kelas pasti malu. Cuma kalau sudah masuk ke daerah laboratorium pasti lebih sering nanya Kalau sih. mungkin kalau di dunia kerja kali ya. Ya. Di dunia kerja tuh kalau kamu nggak bisa, resikonya ya akan kamu tanggung sendiri. Misalkan pelatihan, nggak ngerti, nggak nanya. Nanti kalau sudah, ya gawi ya. Gimana nih ngoperasikan alat salah, rusak alatnya, suruh ganti. Atau alatnya rusak terus pekerjaannya semua jadi kacau. Jadi resiko-resikonya itu yang membuat aku jadi ini harus bisa nih, harus kuasai nih alatnya ini. Karena kan kalau di kelas kan ada yang kita nggak tahu, kita pun bisa lihat. Betul juga Pak. Betul. Itu betul sih. Jadi kalau ya aku merasa itu dari di dunia kerja itu, ini aku harus ngerti nih, nanti kalau aku nggak bisa dia nanya kemana. Gitu. Jadi kayaknya aku ternyata lebih bersemangat di tempat itu di laboratorium alat ya, instrumen air. Oke. Wow, ternyata memang banyak ya gitu mata kuliah yang mungkin penting gitu untuk kita sebagai lulusan teknik kimia gitu untuk diaplikasikan mungkin setelah kita kerja gitu ataupun mungkin ya di tempat kerja kita lah. Jadi mungkin dari Kapia tadi contohnya itu ada kerja praktek gitu ataupun bisa berupa penelitian gitu. Serta dari Pak Galang tadi ada itu ya Pak? Apa praktikum. namanya? Praktikum ya dan berhubungan dengan alat-alat instrumen ya, betul nggak Pak? Emang menurut kalian berdua ada mata kuliah yang nggak penting? Oh, betul sih, Pak. Cuma yang lebih ngena di hati gitu loh. Oh, ini kepake nih di dunia kerja gitu loh. Oh, ini kepake nih di industri kayak gitu. Ya kalau masalah kepake nggak kepake mah tergantung nanti kerjanya apa sih sebenarnya. Semuanya mah kepake. Mata kuliah bahasa Indonesia pun nanti kepake itu. Betul juga. Cuman mungkin ada yang kepakainya secara major gitu, ada juga yang secara minor aja gitu, Pak. Mungkin nanya lagi nih, Pak, soal tantangan kita nih di dunia kerja gitu. Nah, menurut
Kak Pia sama Pak Galang nih, apa aja sih yang jadi tantangan terbesar kita gitu sebagai seorang lulusan chemical pelan pelan K C mi kal N G ner ring. Ya, Oke, Bang Sandi. sebagai seorang lulusan teknik kimia ya. biar ada. Dan mungkin bagaimana sih Pak atau Pak caranya melewati tantangan tersebut gitu? Mungkin dari Kapia dulu gitu. Mungkin dari aku dulu karena baru lulus ya. Mungkin dari diri sendiri dulu nih, mau passionnya kemana gitu. Nah, kalau passionnya aku mau ke industri, berarti aku harus belajar nih tentang industri yang mau aku aplikasikan, yang dari teori selama aku perkuliahan ke magang atau penelitian. Nah, itu aku aplikasikan. Misalnya aku mau nih ke perusahaan perminyakan kayak minyak goreng gitu misalnya. Apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu untuk kita bisa masuk? Nah, kita persiapkan itu. Walaupun kita banyak persiapan nih kayak data-data, sertifikat dan lain, kalau dari diri sendiri juga masih loyo-loyo, nggak mampu atau mentalnya tuh belum lemah gitu. Nah, apalagi kan untuk kita kerja ada interview segala macam. Jadi dari diri sendiri juga harus mempersiapkan itu sih, karena aku baru lulus juga. Jadi sambil cari relasi juga ya Bapak. Relasi itu penting banget gitu. Nah, kita hubungan baik antara dari adik-adik tingkat atau dari alumni, bahkan dosen alumni yang sudah bekerja lama di mana kita tuh kan ada nih grup alumni loh Kak. Nah, di situ kan ada informasi nih membutuhkan pekerjaan ini. Nah, kita bisa ternyata ada nih pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kita. Bisa nih di-apply gitu. Nah, kita tanya juga sama kakaknya, Kak ini. Nah, sudah kita tanya, kita apply di email dan lainnya. Itu sebagai relasi itu besar banget sih. Jadi jangan sungkan kalau ketemu alumni, bahkan adik-adik, bisa jadi rezeki kita tuh bisa di adik tingkat kita atau di alumni kita. Jadi jangan sama sekali sungkan nyapa atau minta informasi. Ya gitulah, kalau itu tadi relasi ya, banyak bekawannya dah. Banyak bekawan, jangan. Nah, itu tadi interview. Kalau bisa tuh sering-seringin interview ya. Jadi biar makin pede, biar makin pasif tuh menghadapi interview kerja tuh. Ya, namanya ditolak kerja mah memang itu bagian dari mencari kerja, man. Jadi harus kadang tuh semakin kita interview tuh jadi makin matang tuh sebenarnya. Jadi tahu nih, kalau ditanya gini nih, orang ini mau kemana. Kalau ditanya gini nih, kita jawabnya gimana. Ya, kalau sudah apply itu kadang tuh nggak usah dipikirin lagi, yang penting sudah di-apply, nanti tiba-tiba nanti ada aja dipanggil kapan gitu. Jadi buka lagi IG, ada lagi, buka lagi LinkedIn, ada lagi, masukin aja. Kalau masih masuk syaratnya, masih bisa dipenuhi mah, bisa aja terus masukin. Pokoknya perusahaan besar, kecil, menengah, masukin aja terus, kan rezeki kita kada tahu. Bisa jadi kita langsung lama kerja langsung di perusahaan besar, bisa juga lagi kecil gitu. Nanti kan bisa naik ke atas pengalaman tuh butuh banget. Oke, memang tantangan terbesar kita tuh nyari pekerjaan lah, dimana kita kedepannya menghidupi diri sendiri dan keluarga kita nanti. Mungkin rangkumnya tadi di relasi ya, perbanyak relasi dan sering-sering latihan interview, sering-sering public speaking juga. Oke, langsung pertanyaan berikutnya aja Bang Santi. Pertanyaan berikutnya, mungkin nih sebagai lulusan anak teknik kimia, kita nih juga perlu gitu untuk tetap beradaptasi. Nah, mungkin sebagai contohnya dari penjelasan Kapia sebelumnya kan, kita perlu adaptasi dulu gitu untuk menghadapi dunia setelahnya gitu. Nah mungkin tuh untuk berupa apa ya? Ataupun kita cukup sekedar memperhatikan media sosial gitu. Mungkin ada lihat-lihat kayak seminar tadi contohnya, ataupun nambah-nambah ilmu serta nambah-nambah relasi lah kita ibaratnya tuh. Nah, menurut Kapia sama Pak Galang nih, selama masa perkuliahan tuh apakah ada gitu kegiatan keorganisasian di kampus yang mungkin sangat berguna gitu, terutama dalam dunia kerja itu. Mungkin dari Pak Galang dulu deh. Aku kalau bisa ikut organisasi jangan cuma di kampus. Kalau punya hobi, gabung komunitasnya. Itu salah satu cara juga bangun relasi. Bagi kalau kamu tanya organisasi di kampus, ya menurutku penting juga ikut organisasi. Tapi kalau bisa ikut yang di luar kampus juga bagus.
buat komunitas-komunitas. Itu salah satu membangun relasi atau jejaring dengan orang gitu. Salah satu yang aku sesali mungkin karena dulu tidak terlalu banyak ikut, jadi tuh aku tuh sebenarnya sedikit kenal orang. Kalau seandainya dulu zaman kuliah itu rajin istilahnya ikut berkomunitas atau bersosial gitu, mungkin eh, dari jejaring itu istilahnya tuh lebih luas, akan lebih luas gitu. Karena banyak teman-teman yang istilahnya waktu kuliah ya kuring lah, tapi setelah lulus kayaknya apa dapat kerjaannya oke gitu karena dia banyak teman gitu di mana gitu. Itu jadi menurutku ya nggak harus sih, tapi sebaiknya biar luas aja gitu, pergaulannya luas gitu. Penting sih itu, perluas pergaulan. Karena ya tadi bukan orang dalam sih ya, tapi gimana ya? Sebetulnya sih orang dalam juga, tapi gimana ya jelasinnya ini agak abu-abu sebenarnya. Orang dalam tapi Gimana ya? secara Ya gitulah halus, kalau halusnya. ya boneka paham aja lah ya gitulah pokoknya. Kita kan ya silaturahmi nah apa berkah silaturahmi itu kan banyak gitu ya, membuka pintu-pintu rezeki. Nah, itu bagusnya silaturahmi itu membuka pintu-pintu rezeki. Nah, itu. Apa kalau ya tadi apa pertanyaan? Dari kami sendiri nih. Oke, bener kata Kak Galang, kalau bisa tuh di luar lah gitu relasinya. Karena aku kan kemarin di UKM Orbit sama di Himatekin juga. Nah itu menurutku cuma di sekitaran kampus aja. Nah tapi kan ada teman-teman yang punya organisasi lah di luar gitu. Mungkin itu kesalahan dari aku nggak bisa join di luar juga, masih di dalam kampus. Karena menurutku kalau di Himatekin kan untuk tekim aja nih kita kenal-kenalnya bisa dari alumni, tingkat, sama di tingkat. Tapi kalau di UKM Orbit kemarin itu kan semua jurusan yang ada di teknik itu join di UKM Orbit. Yang alhamdulillahnya kemarin pas angkatan aku banyak banget. Di situ aku kenal bukan berataan sih, ke beberapa jurusan lah. Lintas prodi ya, lintas prodi gitu. Contohnya aku nggak punya nih, kan kenakan Covid ya kan Kak, nggak bisa ya kayak komunikasi kayak teman-teman bisa satu kelompok dan lain-lain. Aku bisa nih punya teman di tambang, punya teman di sipil dan lain itu tuh join di Orbit gitu. Siapa sih yang nggak suka olahraga gitu? Nah, siapa sih yang nggak suka punya teman itu di berbagai jurusan? Itu aku memanfaatkan untuk teman-teman gimana sih untuk contohnya di jurusan tambang, gimana sih pelajarannya ini di mesin gimana sih pelajaran ini? Nah, aku tuh sharing gitu kan. Oh ternyata pelajaran kita nih sama loh sama tambang. Oh di teknik nih sama loh kita membahas limbah juga nih gitu nah. Oh gini gitu nah. Di situ kita buka relasi, kita nongki dan situ aku bersyukur banget bisa ikut di organisasi yang ada di kampus. Nah untuk di kampus aja kita sudah besar banget nih Kak relasinya, apalagi di luar gitu. Kalau bisa yang di dalam kita kuasai, yang di luar kita kuasai. Buntum ini punya kawan di prodi lain atau di fakultas lain ya? Pasti punya. Iya, karena kan kami dulu ikut PKKMB sama LKMM kan pasti teman-teman kelompok. Sempat itu ya. Ya. Terus mungkin ada yang ikut keorganisasian yang UKM yang tingkat fakultas juga ya. Saya ada teman-teman dari prodi lain. Mungkin banyak nih kita dengar nih, nggak harus di lingkup Tekim aja ya. Kenalan-kenalannya buat nyari-nyari relasi bisa dicari dia di lain juga, di luar UNIF atau di kegiatan dimanapun ya yang bermanfaat di kita. Oke, untuk selanjutnya saran nih Kak untuk Bapak sama Kak Pia nih, spill dong cara membuat CV atau portofolio diri nih buat nge-apply CV kita untuk ke perusahaan-perusahaan yang baik tuh strukturnya kayak gimana. Mungkin dari Pak Galang dulu deh, kayak gimana sih Pak yang bagusnya gitu? Kalau CV ya kayaknya aku kurang up to date deh. Kayaknya kok aku nge-update CV kapan terakhir ya? Aku tuh sebetulnya belum pernah CV-ku itu terakhir update kapan ya? Jadi aku sebenarnya nggak tahu kalau hari ini yang sekarang ini bentuk CV-nya harus gimana lagi tuh kurang ngerti sih. Tapi aku sempat yang punya CV yang masih pakai Word yang detail itu sampai yang bikin yang poster yang gambar satu kan ada yang pakai infografis itu pernah aku bikin. Kalau update CV-ku tuh biasanya karena ini yang nambah tuh ini karena pelatihan doang, misalkan di kantor
ngadain pelatihan apa, aku dikirim ke pelatihan apa. Biasanya sih yang nambah itu sih. Kalau aku CV upgrade CV-nya tuh. Kalau orang tuh kan biasanya CV itu kan upgrade-nya pengalaman kerja di mana. Kan kalau Gen Z kan pindah tempat ya kalau kerja ya. Iya. Sini itu. Nah, itu biasanya CV mereka tuh jadi kaya gitu karena pernah kerja di banyak tempat. Jadi kalau teknis CV ya aku nggak terlalu ngerti deh ya kalau CV yang bagus gitu. Tapi karena kayaknya itu juga berkembangnya pesat deh ya. Tergantung apa ya? Itu kan kayak ini juga kayak teknologi juga ya, kayak kualifikasi yang diperlukan perusahaan tuh harus gimana. Kan kadang sekarang tuh juga harus ngasih tahu akun sosmed kan ya. Perusahaan sudah mulai ini melihat rekam jejak digital. Makanya kan kayaknya Gen Z katanya punya second account ya. Buat yang post macam-macam, jadi first account-nya tuh bersih. Tapi justru kalau kayaknya first account Bonnie kamu tuh nggak posting apa-apa, itu jadi justru mencurigakan. Jadi pertanyaan gitu. Pertanyaan. Karena kan first account kosong ya? Kamu kosong juga enggak? Oh banyak fotonya. Kamu kosong kan? Ya kosong sih, cuma foto diri sendiri aja sih. Oh enggak, tapi feed-nya ada. Fitnya ada. Soalnya jujur aja saya itu tipikal yang jarang buka sosmed gitu Pak. Ya jarang upload apa segala macam di sosmed. Foto gitu. profil ada Jarang fotonya? Masih Foto ada foto muka? profil. Muka saya Pak, foto profil. Ini aku nggak tahu valid, tapi aku kayaknya pernah dengar. Kayaknya kalau dia nggak punya sosmed itu justru aneh. Ya nggak sih, di hari ini nih orang tidak punya sosmed. Kadang tuh ada yang memang menilai dari sosial medianya gitu. Apakah dia orangnya aktif atau berkegiatan gitu. Jadi tuh jadi pertimbangan juga untuk HRD. Makanya kalau postingan sosmednya 0 gitu, apa yang mau dinilai gitu. Privat lagi ya Kak. Ada foto-foto profil. Maksudku tuh kalau nggak posting nggak ada ngapain di privat gitu ya. Coba. Ini yang nanya Juan nih. Pasti kan ada Juan nih postingannya. Ini aja sudut pandang milenial aja nih. Tapi kayaknya menunjukkan bahwa kalian itu hidup juga di sosial media itu menurutku ada poinnya deh. Jadi posting yang baik-baik aja lah, tapi yang penting kelihatan kalian tuh hidup di sosial media. Ada lah orangnya. Minimal atau SG gitu. Ya posting foto lagi di mana kayak liburan kayak gitu. Mungkin kayaknya tuh juga dinilai deh. Kan sekarang kan HRD kan juga pada muda-muda ya, jadi mereka tuh sebenarnya ngerti juga nih habit kalian bagaimana gitu. Pasti dibacain dari sosmednya juga. Itu tuh yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Mungkin dari Kapia kan baru fresh graduate nih. Gimana sih ngisi CV buat fresh graduate itu buat ngelihat HRD perusahaan itu menarik loh. Oh ini boleh nih gitu. Gimana sih Kak caranya? Dari aku sendiri untuk CV ini ternyata sih ubah nih jadi ATS. Tahu kan kalian ATS gimana untuk CV-nya? Beda kan ada di gimana tuh Pak? Kayak bilang kan ada yang kayak bonus poster. Oh ya, yang gambar. Nah kalau ATS itu cuma kayak foto kita, alamat, terus sosmed, terus bawahnya tuh tentang kita. Mari kita nih, kita tuh mau ke perusahaan nih apa nih, kita sebagai contohnya aku nih. Aku adalah lulusan teknik kimia. Kayak narasi gitu ya. Semarinya. Aku mau kedepannya kayak gini ya. Terus kita cantumkan lagi pendidikan dan lain-lain. Contohnya tuh kayak bersusun. Kalau yang CV dulu tuh yang pasti poster, isinya di fotonya. Terus ada lagi di sini. Ada kayak infografis gitu. Yang ada sampingnya lagi. Itu visualnya sih menarik sih. Menarik, berwarna. Kalau ATS tadi tuh cuma kayak laporan aja sih. Jadi kayak banyak tulisannya. Ya banyak tulisan, banyak narasi gitu. Jadi contohnya kita nih mau di perusahaan bidang di CPO misalnya crude palm oil. Kita tuh yang jual passion kita nih
contohnya kita pernah nih masukkan seminar tentang K3. Kita masuk nih, K3 kan penting nih di industri. Karena mungkin nih perusahaan nggak membutuhkan K3. Oh, bisa nilai plus nih kita masukin. Oh, ternyata ada nih perusahaan tersebut ternyata memiliki limbah yang besar. Karena kita jurusan teknik kimia, kita pernah mengikuti seminar tentang pencemaran, nah kita masukin lagi. Terus kita lihat lagi, kita masukin training misalnya. Training dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Nah, kalau bisa untuk CV sendiri itu singkat tapi jelas. Apply yang ngirim berkas itu ada? Apply ngirim berkas ada? CV-nya? Ya ada. Ada. Itu apa isinya? Sumari Karanggiri, terus sosmed tadi kita cantumkan nama kita, terus nama HP, terus LinkedIn, bisanya juga Instagram sama email. Oh ya LinkedIn. Ya, LinkedIn tuh sekarang penting orang banget. LinkedIn. Oh, LinkedIn itu kan kayak sosmednya orang nyari kerja. Pokoknya post apa pun Ya, gitu. Apalagi yang kayak organisasi kayak gimana itu penting banget lihat kayak, oh hari ini aku ada kegiatan podcast nih dengan bintang tamu ini mengangkat kami ini. Nah itu nggak apa-apa. Pokoknya sealai-alainya kalian di LinkedIn tuh uploadnya terus gitu, bermanfaat nanti. Ya berkegiatan apapun itu. Gitu. Misalnya aku hari ini partner saya mengerjakan penelitian ini tentang ini loh, ini nah, jelaskan penelitian kalian tuh. Penting banget itu. Iya. Kalau kadang mau maksudnya tuh kadang mau di Instagram banget nih mempost, bisa nih di post di LinkedIn gitu. LinkedIn itu apapun yang kita mau, misalnya aku baru join ke organisasi ini. Nah, nanti itu dirayakan. Nanti ada yang like, oh selamat ya ini. Gitu. Pokoknya menurut kita alay di sosmed di Instagram, tapi kalau kita post di LinkedIn menurut aku ya, itu gak alay gitu nah. Kan banyak nih kita post di Instagram, ih kayaknya alay deh. Orang loh banyak aja pakai itu. Tapi itu cuma berupa kegiatan formal. Maksudnya misalkan kalau habis dari Bukit Batu gitu itu juga enggak. Oh, bisa tuh. Misalnya kayak ini. Iya. Iya. Habis berwisata di Bukit Batu. Iya, misalnya, aku baru loh ke wisata Bukit Batu yang ada di Banjarbaru. Ternyata Bukit Batu ini terjadi karena ini loh. Gitu. Jadi orang tuh lihat, oh ternyata passion anak ini bisa di pariwisata, bisa di masih nyambung ke kerjaan apapun tuh bisa nyambung. Itu. Jadi orang di LinkedIn itu semua mencari gitu. Nah, oh ternyata anak ini aktif loh di pariwisata. Oh, ada kina yang orang nawarin kerjaan nih. Oh, ada nih yang cocok dengan LinkedIn kakak kayak gitu semuanya. Aku pikir yang di posisi itu hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan doang. Enggak. Jadi kisahnya, hari ini saya menghadiri seminar ini, mengangkat tema ini. Misalnya temanya tuh kan sesuai dengan pekerjaan, tapi tema itu sesuai dengan kepribadian anak muda zaman segini lah, inilah gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya makanya yang menurut kita alay di Instagram, tapi kalau di LinkedIn tuh enggak, malah orang respect banget gitu. Jadi apapun tuh bisa jadi pengalaman kerja. Iya, bener. Belah wadai misalkan hari ini belah wadai. Berarti orang ini bisa masak nih gitu ya. Ada kayak ternyata nih bisa nih dijoin ke UMKM karena si anak ini bisa masak misalnya. Oh, pintar nih masak. Terus lihat nih kata-kata brandingnya. Oh, bagus sih, ternyata bisa dimasukkan ke sosmed dan lain-lain gitu. Semuanya bisa. Kami juga baru tahu nih. Baru tahu juga penting ya. Kayaknya Himatek perlu mengadakan kayak pelatihan LinkedIn. Penting banget. Apalagi kan untuk anak muda ini menurut aku nih, kan aku telat nih mengisi LinkedIn. Itu tuh kayak melihat LinkedIn yang seumuran aku tuh kayak minder banget. Contohnya aku kan kuliah nih cuma 2 kali aja. Selama aku belajar sekolah sama kuliah kan 2 kali aja. Di PT Pariwisata Tirta yang FIT, Erminum, sama di SDO kemarin. Terus kuliah nih seumuran aku bisa punya magang itu 6 perusahaan. Padahal seumuran, dan dia tuh udah belum lulus juga di perkuliahan, kok bisa magang 6 bulan. Ternyata aku lulus kuliah, lihat ternyata banyak nih perusahaan yang menyediakan anak magang yang contohnya kita potong SKS. Kan ada yang 20 SKS. Ternyata banyak nih gitu. Jadi menurutku tuh kalau gak ada mau update di Instagram, update di LinkedIn. Kayaknya perlu tuh perlu di LinkedIn. Apa kayak pelatihan kayak HRD mana gitu. Bener. Siapa kayak yang di LinkedIn. Sebagai salah satu skill juga tuh untuk mencari kerja. Apalagi kan misalnya punya teman nih, tapi dia punya jabatan tinggi.
berfoto bersama nih, oh selamat kepada bapak ini telah ini. Nah tuh lihat orang, terus tag bapaknya. Nah kan orang lihat, oh ternyata ini akrab loh sama bapak ini gitu. Lihat juga di LinkedIn-nya, bagus nih anak-anak nih organisasinya tuh bisa nih branding kita tuh, kan ketemu lagi relasi. Ya, butuh buat ya kayaknya angkatan 22 ini belum bikin kayaknya. Soalnya kalau kita tuh udah bikin tuh kelihatan tuh apa sih yang mau diikutin. Emang angkatan kamu udah banyak yang bikin? Cuma beberapa orang aja, kan angkatan kami aja loh gitu. Karena aku mau bilangin lo update apapun. Apalagi kan yang angkatan 21 ini sudah magang nih, update. Oh aku hari ini mau menguji ini loh, foto. Karena dijabarkan, misalnya aku meneliti limbah ini adalah ini yang dimana yang ini nanti ada yang komen, oh ternyata limbah ini berbahaya ya kak ini gitu. Apalagi bisa apply kerja tuh pada harus industri, bisa kerja misalnya rumahan, oh aku membutuhkan karyawan di sini. Itu bisa untuk nambah di dalam CV juga ya, bawa punya profil LinkedIn gitu ya. Pokoknya kalau apply perusahaan, kalau LinkedIn dia itu kurang banget. Kalau sosmed itu sekarang yang diminta tuh Instagram kan? Biasanya banyak, bisa tergantung, biasanya minta TikTok bisa juga. Oh ya, TikTok. LinkedIn tuh pasti, LinkedIn, terus Instagram, terus apapun yang kita punya kayak Twitter tuh punya. Kita punya Twitter nih, tapi Twitter kita tuh nggak sesuai lawan kita apply perusahaan, yang jangan ditulis gitu. Nah Unik banget ya Pak, mungkin kadangnya CV itu ya Pak yang dilihat HRD itu bisa juga jadi jejak digital gitu, mungkin dari apa yang kita post di medsos kita itu. Mungkin juga ada juga gitu namanya LinkedIn gitu, yang kayak dari Kapia sebutkan tadi. Nah, mungkin di sana bisa aja juga kita posting berbagai macam hal gitu yang mungkin akan di notice sama HRD gitu buat jadi pertimbangan untuk menerima kita dalam pekerjaan. Nah, ini mungkin masih terkait pekerjaan juga nih. Kan sebelum kita kerja gitu ada yang namanya rekrutmen gitu. Nah, mungkin nanya Pak Galang dulu nih. Karena Pak Galang tuh kan itu ya Pak, sudah banyak ditempatkan di kerja banyak gitu nah. Bisa tadi contohnya di Benawa sana, adapun di lab di sana sini lah gitu Pak. Nah mungkin nanyanya ini aja Pak. Mungkin gimana gitu Pak proses rekrutmen dari masing-masing pekerjaan itu Pak. Nah mungkin seperti itu. Itu ikut proses rekrutmen sudah cukup lumayan sering ya. Maksudnya kalau ada lowongan tuh ngelamar tuh cukup sering. Kalau CPNS aku hampir tiap tahun ikut ya. CPNS hampir tiap tahun ikut dari 2013 sampai terakhir kemarin 2023 itu selalu ikut. Yang pasti ya kayaknya kalian tuh harus menyiapkan dokumen-dokumen yang sudah yang istilahnya yang pasti lah itu. Jadi sudah siap sedia gitu, kayak mas foto pasti ya, selalu update kalau bisa. Selalu update yang paling terupdate. Terus apa dia? Scan-scanan segala macam ijazah, sertifikat tuh pokoknya sudah harus punya file scanannya yang PDF maupun yang JPEG, segala dokumen kartu keluarga, KTP, akte gitu tuh kalau bisa tuh sudah mulai sekarang lah di scanin lah itu. Jadi kalian tuh sudah punya berkas yang komplit gitu. Jadi kalau nanti ada, sekarang kan rekrutmen kayak BUMN dan segala macam tuh online kan. Iya betul. online Bisa biasanya Pak. berkas doang kan. Makanya itu penting banget. Ya, Sudah semua berkas-berkas kalian itu sudah dalam bentuk file. Jadi lebih memudahkan nanti kalau ada rekrutmen ini, jadi tinggal upload. Kalau posisi kayak V ini sudah lulus, kalau bisa tuh lagi nyari kerja kan. SKCK kalau bisa punya. Nah, udah itu karena CPNS kemarin ya. Jadi maksudnya tuh berkas-berkas tuh sudah siap gitu. Terus kalau ini surat keterangan sehat udah tahu nih mintanya kemana gitu. Itu biasanya ada tuh kalau rekrutmen gede tuh. Terus apa lagi ya? Apa kemana kalau CPNS apa? Nah, akreditasi prodi itu kita juga legalisir. Pokoknya semuanya tuh kalau bisa ada bentuk fisiknya, ada bentuk digitalnya sudah. Jadi kalau ada proses rekrutmen tuh nggak kelabakan lagi nyari kemana. Sudah kalian sudah siap, tinggal pemberkasannya aja lagi. Mungkin yang kalian kan biasanya kalau lulus punya TOEFL nggak sih? Iya tahu. Dari Bisa ada Pak. Berapa? minimal 450. 450. Cara lulusan. Standar sekarang Pak gitu. Itu kayaknya Iya, tinggi. Iya betul Pak.
TOEFL apa itu? ETP? Tentu saja sih yang buat di Namanya UPT apa? itu nih, UPT bahasa yang Direktorat, belakang kalau direktorat dari tuh. UNAM wajib pakai itu. Sekarang kalau yang dulu kan Tapi juga dulu kan wajib ya. bayar ya? Enggak. Nah, ya, sekarang gratis. Oh, sudah gratis, sudah langsung Iya. datang tes saja. Kalau nggak lulus, Ulang lagi. ulang lagi Iya. sampai lulus. Oh, sampai 450 pokoknya minimal. Nah, itu juga bisa kan sebenarnya dimasukkan untuk CV gitu, untuk berkas yang kita punya gitu sebagai senjata. Tapi kalau mungkin mau TOEFL yang beneran yang lebih IELTS kan? Iya, mahal sih, itu bisa juga. Kita mau LPDP, mau apply LPDP, beasiswa gitu-gitu tuh TOEFL, terus apa lagi ya? Atau ijazah, apa lagi ya? Ya itulah pokoknya dokumen-dokumen diri ini pribadi sudah kalian kumpulkan dalam satu di Google Drive. Jadi tinggal nanti kalau perlu di mana nggak mesti buka laptop atau buka komputer, jadi sudah bisa di mana aja, tinggal download upload aja. Penting tuh KTP, SIM kah, pokoknya penting punya scanan data-data pribadi untuk persiapan rekrutmen. Untuk persiapan. Jadi kalau ada rekrutmen tidak kelabakan, sudah siap berkas-berkasnya. Mungkin kita cukupkan aja dulu Pak sampai di sini. Mungkin saya terima kasih banyak gitu kepada Pak Galang serta ke Kapia gitu nah, karena sudah menemani kita gitu dalam mendalam apa namanya, kita bercerita lah di Poria ini. Dan terima kasih juga atas waktunya gitu. Mungkin semoga untuk kedepannya Bang Kakak Pia dan Pak Galang itu selalu sukses dalam menempuh karirnya. Amin. Oke, audiens-audiens setia dari Poria sendiri, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Galang dan Kak Fia, selaku alumni Teknik Kimia yang telah berbagi banyak pengalaman dan hal-hal inspiratif lah yang bisa kita gunakan buat di dunia kerja nanti. Oke, kami harap episode hari ini dapat membuka wawasan kalian tentang prospek karir di Teknik Kimia sendiri. Terus jangan lupa terus untuk mengikuti Poria Himatakim dan stay tune di episode-episode berikutnya. Oke, sampai jumpa lagi dan salam untuk kalian semua. Bye-bye. Bye. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.